Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Pernah nggak sih teman-teman terkoneksi ke sebuah access point menggunakan perangkat Mikrotik? Nah, mode yang digunakan yaitu adalah mode station. Nah, kita akan coba bahas beberapa opsi menggunakan mode station ini. Jangan lupa cek video ini sampai selesai dan klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini kita akan coba menjelaskan mengenai mode yang sering digunakan pada jaringan, terutama pada wireless. Nah, di wireless sendiri nanti akan ada dua mode yang sering dipakai, yaitu adalah mode pemancar dan juga mode penerima. Ya, mode pemancar ini biasa disebut dengan AP atau access point, sedangkan penerima biasa disebut dengan mode client atau mode station. Nah, mode pemancar sendiri biasanya sering menggunakan dua topologi. Yang pertama, kalau teman-teman menggunakan topologi point to point, maka mode pada Mikrotik bisa memilih yang namanya bridge. Sedangkan untuk point to multi point nanti menggunakan mode AP bridge. Nah, yang sering salah yaitu adalah penggunaan mode penerima atau mode station yang ada pada Mikrotik. Karena kalau Anda cermati, mode pada station Mikrotik ini ternyata ada banyak. Ada mode station saja, ada mode station bridge, ada mode station pseudo bridge, ada juga mode station pseudo bridge clone. Ya, ada satu lagi sebenarnya yaitu station WDS. Nah, kita akan coba bandingkan perbedaan dari beberapa mode station ini ya, dan konsekuensinya kalau teman-teman menggunakan mode tersebut. Nah, topologi yang nanti akan digunakan seperti apa? Jadi, biasanya kalau di lapangan, mode yang digunakan itu adalah menggunakan mode bridging. Yang artinya nanti untuk komunikasi dari pemancar menuju penerima, menuju ke di bawahnya access point, itu semuanya menggunakan satu segmen. Nah, agar nanti satu segmen, maka access point-nya harus di bridging, terutama menuju ke interface. Ya, misal Anda menggunakan produk yang di outdoor yang hanya punya satu interface Ethernet saja. Berarti nanti wireless dan juga interface-nya ini akan di bridging. Ya, jadi agar satu segmen nanti harus menggunakan bridging. Nah, kita akan coba satu persatu kira-kira gimana kalau ternyata kita menggunakan mode-mode station yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu menggunakan mode station. Ya. Saya coba terkoneksi ke sebuah access point dengan menggunakan mode station seperti ini. Selanjutnya nanti baru saya masukkan ke dalam interface bridge seperti ini. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam bridge, ya, perangkat access point itu bisa mendapatkan IP address dari pemancar, ya, karena sudah satu segmen. Tetapi yang menjadi masalah yaitu adalah perangkat yang ada di bawahnya access point atau perangkat laptop atau mungkin perangkat router atau switch dan sebagainya ini tidak akan mendapatkan IP address sama sekali. Nah, salah satu alasan utamanya yaitu adalah karena perangkat wireless ini sudah masuk ke dalam interface bridge dan mode yang tadi kita gunakan yaitu adalah mode station. Nah, efeknya seperti apa? Efeknya kalau menggunakan mode station, mode bridging yang tadi sudah kita terapkan itu tidak akan bekerja dengan baik. Ya, tidak akan bekerja dengan baik. Karena mode station ini hanya bisa berfungsi kalau Anda menerapkan yang namanya mode routing, ya, bukan mode bridging. Ya, jadi nanti perangkatnya atau access point-nya bisa mendapatkan IP address, tetapi perangkat end user atau yang di bawahnya ini tidak akan mendapatkan IP sama sekali. Ya, berarti traffic datanya itu tidak akan diteruskan layer 2-nya menuju ke perangkat selanjutnya. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya yang paling mudah yaitu adalah menggunakan mode station bridge. Ya.
Saya coba ke perangkat access point menggunakan mode station bridge. Setelah itu saya coba renew. Ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti klien akan langsung mendapatkan IP address, ya, karena menggunakan mode station bridge berarti interface dan Ethernetnya itu sudah menjadi satu. Jadi informasi layer 2-nya akan diteruskan ya, menuju ke klien selanjutnya. Nah, jadi akan mendapatkan IP yang satu segmen. Ya. Nah, salah satu kelemahannya apa? Salah satu kelemahan menggunakan mode station bridge ini yaitu perangkat ini hanya bisa terkoneksi ke access point yang perangkat mikrotik juga. Jadi mode station bridge ini hanya bisa bekerja kalau ternyata pemancar atau AP itu menggunakan perangkat mikrotik, penerima juga harus menggunakan perangkat mikrotik. Ini baru bisa bekerja. Nah, kita akan coba kira-kira apa efeknya kalau kita menggunakan mode station bridge tetapi terkoneksi ke perangkat selain mikrotik. Ya, ada yang pernah nyoba? Yuk kita coba lihat. Saya punya satu access point, ya. SSID-nya saya kasih nama non-mikrotik. Saya coba connect menggunakan station terlebih dahulu. Kalau menggunakan mode station, di sini tandanya R. Ya, ingat, kalau menggunakan mode station berarti modenya yang digunakan adalah routing, ya, bukan bridging. Kalau saya coba pindah menggunakan station bridge, saya apply, otomatis nanti perangkatnya akan terus mencari. Ya, kenapa? Karena sebenarnya station bridge ini adalah fitur proprietary. Jadi dia hanya bisa mendeteksi sesama perangkat mikrotik saja. Di luar dari mikrotik dia tidak bisa connect sama sekali. Nah gimana caranya kalau ternyata perangkat access point ini menggunakan brand lain dan Anda ingin tetap menggunakan mode bridge ini? Maka ada dua opsi yang bisa digunakan, yaitu adalah menggunakan pseudo bridge dan juga menggunakan pseudo bridge clone. Nah, kita akan coba terkoneksi ke access point non-mikrotik. Kita akan ganti modenya dari station bridge menjadi station pseudo bridge clone. Nah, sekarang sudah terkoneksi, saya rilis. Nah, ini mendapatkan IP 110 di laptop atau di end usernya. Saya coba renew release. Ini mendapatkan IP segmen yang sama. Jadi kalau nanti teman-teman ingin terkoneksi access point dengan brand lain ya, di luar dari mikrotik, silahkan menggunakan mode pseudo bridge. Nah, station pseudo bridge ini biasanya nanti informasi yang dikirimkan menuju ke access point itu tidak sepenuhnya layer 2-nya. Jadi walaupun ada dua perangkat yang terkoneksi, yaitu di sini ada AP dan juga laptop, biasanya di brand lain nanti terdeteksinya hanya menggunakan satu MAC address saja. Nah, ini mungkin beberapa kasus teman-teman coba cek di tabel ARP, pastinya nanti akan ada banyak MAC address yang sama, tetapi IP-nya beda. Tidak masalah. Nah, itu adalah efek dari menggunakan brand yang berbeda dan Anda menggunakan mode bridging. Jadi nanti informasi IP-nya berbeda, tetapi MAC address-nya tetap sama. Ya. Karena nanti biasanya yang akan dikirimkan menuju ke access point atau ke AP brand lain itu, yaitu adalah MAC address dari wireless ini, atau yang pertama kali terkoneksi. Nah, perbedaannya dengan station pseudo bridge clone apa? Jadi, kalau nanti Anda ingin menggunakan pseudo bridge clone, Anda bisa mengirimkan informasi MAC address menuju ke access point itu bukan MAC address AP-nya, tetapi bisa MAC address end user atau MAC address laptop. Nah, caranya seperti apa? Misal, saya coba masuk ke dalam MAC address laptop saya copy, ya, yaitu 10DD B1 sekian-sekian. Ini saya copy.
Nanti kalau Anda menggunakan mode station sudo bridge clone di bagian advance, maksud saya di bagian advance mode di sebelah sini, lalu Anda masuk ke bagian advance, nanti akan ada yang namanya station bridge clone MAC. Nah, ini kalau saya masukkan seperti ini, ya, maka MAC address yang saya informasikan ke dalam bridge clone MAC ini akan di-cloning oleh perangkat. Jadi seluruh informasi, misal di jaringan sini saya punya 10 laptop, ya berarti nanti seluruh laptopnya ini akan terdeteksi satu MAC address saja, yaitu adalah 10 DD sekian-sekian. Ya. Jadi walaupun kliennya banyak, MAC address-nya terdeteknya hanya satu. Ini salah satu kelemahan kalau teman-teman implementasi jaringan wireless tetapi menggunakan brand yang berbeda. Nah, konsekuensinya apa? Kalau ternyata nanti Anda menerapkan beberapa fitur kayak semacam hotspot atau mungkin autentikasi berdasarkan MAC address, ada satu klien yang terkoneksi atau satu klien yang sudah login portal hotspot, otomatis klien lain itu akan login. Ya, jadi tidak akan muncul portal login lagi. Karena terdeteksinya hanya satu MAC address saja. Jadi opsinya, kalau Anda menggunakan brand yang berbeda, silakan gunakan station sudo bridge atau sudo bridge clone. Sedangkan kalau menggunakan sesama MikroTik, silakan menggunakan station bridge. Nah, opsinya, kalau memang Anda tidak mau menggunakan mode bridging, ya Anda bisa juga menggunakan mode station yang tadi sudah dijelaskan. Misal Anda ingin connect menuju ke AP non-MikroTik, Anda menggunakan mode station, tetapi ingat, ya, jangan menggunakan bridging. Saya akan keluarkan dari interface bridge. Otomatis dengan menggunakan mode ini, IP antar wireless ini menggunakan segmen A, IP yang mengarah ke jaringan lokal nantinya akan menggunakan segmen yang berbeda atau segmen B. Tapi ini harus digarisbawahi, kenapa? Karena perangkat wireless-nya, karena sudah menggunakan mode routing, maka otomatis kinerja dari perangkat wireless-nya ini pasti akan lebih berat, ya, karena melewatkan bandwidth dan dia juga akan menggunakan metode routing. Ya, berbeda dengan metode bridging yang dia hanya meneruskan saja, ya, tanpa perlu adanya beban pada CPU atau prosesor. Ya, jadi opsional aja, Anda mau menggunakan metode routing juga boleh, ataupun menggunakan metode bridging juga tidak masalah. Nah, dari penjelasan tadi sebenarnya tergantung dari kondisi lapangan, apakah memang teman-teman mau menggunakan metode routing. Ya, kalau menggunakan metode routing berarti pasti akan ada beban pada wireless, ya, karena dia harus memiliki dua segmen yang berbeda. Kalau ingin lebih gampang, ya berarti menggunakan metode bridging. Kalau memang menggunakan nanti perangkat sesama MikroTik, boleh menggunakan mode station bridge. Sedangkan kalau nanti pemancarnya ternyata bukan MikroTik, maka Anda harus menggunakan yang namanya station sudo bridge atau station sudo bridge clone. Nah, saran dari kami, kalau memang menggunakan keduanya menggunakan perangkat MikroTik, silahkan gunakan mode station bridge, karena ini adalah yang paling bagus dan mungkin adalah yang paling ideal, terutama untuk memberikan informasi MAC address dari sisi klien menuju ke sisi pemancar. Nah, sebenarnya teman-teman menggunakan mode penerima atau mode station pada perangkat MikroTik ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang Anda menggunakan mode routing, ya berarti itu support ke semua brand. Entah nanti AP-nya perangkat MikroTik atau mungkin perangkat non-MikroTik, ya, ini semuanya support. Ya. Tetapi nanti penggunaan mode station yang routing ini biasanya akan ada beban tersendiri, terutama pada perangkat wireless-nya. Karena menggunakan mode routing pasti akan memakan beban pada CPU atau prosesor. Nah, sedangkan menggunakan mode bridging ini akan lebih enak, ya. Kenapa? Karena nanti interface wireless dan juga Ethernet-nya ini akan langsung dijadikan satu, ya, seolah-olah langsung terkoneksi atau di bridging.
Nah, kalau memang menggunakan perangkat mikrotik di kedua sisi, silahkan gunakan station bridge. Tetapi kalau menggunakan perangkat yang non mikrotik, silahkan menggunakan station pseudo bridge atau pseudo bridge clone. Nah, untuk memastikan lagi, Anda bisa juga menggunakan mode scanner. Ya, jadi di mikrotik ada satu fitur yang namanya scanner yang digunakan untuk scanning wireless di area Anda. Ya. Nanti informasi wirelessnya akan kelihatan, oh ini menggunakan AP mikrotik atau menggunakan non mikrotik. Karena kalau menggunakan AP mikrotik pasti kelihatan lengkap ya, kelihatan lebih lengkap. Ada SN-nya, ada juga versi routernya, bahkan nanti ada tulisan kode RB-nya atau router baud. Tetapi kalau menggunakan non mikrotik nanti informasinya terbatas ya, yaitu sebatas MAC address dan juga SSID. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan lagi, terutama nanti misalkan Anda tidak tahu perangkat yang ada di sisi pemancar ya, agar nanti konfigurasi yang Anda terapkan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai mode station pada perangkat mikrotik ya, terutama mode station biasa dan juga station bridge. Semoga membantu teman-teman dalam pemasangan wireless lebih baik lagi ya. Misal Anda terkoneksi ke access point non mikrotik atau mungkin terkoneksi ke access point-nya tetangga dan sebagainya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Klik like juga dan share agar teman-teman lain, terutama pengguna wireless, lebih tahu mengenai penggunaan mode-mode station ini. Ya. Sampai jumpa di video Mikrotik selanjutnya. Bye-bye.